Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsel Azmi Setiawan dengan NPM 2511010041. Saya dari kelas M. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Sebelumnya, mari kita sejenak merenung siapakah sosok yang memikul amanah terbesar dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas dalam dunia tetapi juga selamat di akhirat. Dan siapakah yang disebut sebagai pewaris ilmu para nabi? Jawabannya ialah merujuk pada satu sosok yang sentral dalam pendidikan kita, yaitu guru. Guru, tanggung jawab mereka melampaui kurikulum, mencapai pembinaan jiwa dan karakter untuk menguraikan amanah luhur ini. Jadi presentasi ujian akhir semester untuk mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam kali ini didedikasikan untuk membahas secara mendalam peran guru dalam pendidikan Islam. Mari kita mulai. Nah, yang pertama itu pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam bukan hanya proses mengajar, tetapi juga upaya pembimbingan dan pembinaan secara sadar untuk mengembangkan seluruh potensi fitrah peserta didik. Tujuannya adalah agar peserta didik mampu mengamalkan ajaran Islam secara kafah atau menyeluruh, sehingga terbentuk insan kamil atau manusia yang paripurna. Yang kedua, tujuan pendidikan Islam menurut para ahli. Tujuan pendidikan ini sangat mendasar. Secara garis besar, tujuannya adalah melahirkan hamba Allah yang soleh. Menurut para ahli, yang pertama itu menurut Imam Al-Ghazali, bahwasanya pendidikan Islam itu adalah bertakarrub kepada Allah Sang Khalik, dan manusia yang paling sempurna dalam pandangannya adalah manusia yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua menurut Imam Asy-Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i adalah membimbing peserta didik secara optimal untuk menjadi pengabdi setia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menekankan pada dimensi ketuhanan atau ketauhidan dan moralitas atau berkarakter. Yang ketiga, pembentukan karakter dalam Islam. Pendidikan Islam menempatkan pembentukan karakter sebagai prioritas utama yang kita kenal sebagai akhlakul karimah atau akhlakul yang mulia. Disinilah peran guru sebagai vital. Guru bertindak sebagai murabbi, pendidik, dan uswah hasanah atau teladan. Mereka tidak hanya mengajarkan teori akhlak, tetapi juga mencontohkan bagaimana caranya mengamalkan akhlak tersebut, seperti sabar, bersyukur kepada Allah, ibadah, dan akhlak sesama manusia, seperti empati, toleransi, musyawarah, dan keadilan. Peran guru sebagai teladan adalah kunci. Karena apa? Karena karakter lebih banyak dibentuk melalui imitasi atau peniruan daripada instruksi. Yang keempat, tantangan pendidikan di era modern. Era modern, terutama dengan hadirnya teknologi, memberikan tantangan serius bagi pendidikan Islam yang secara langsung memengaruhi peran guru. Sekularisasi nilai, kecenderungan materialisme dan sekularisme dengan mengikis nilai-nilai agama, krisis etika digital, maraknya hoaks, fitnah, cyberbullying di media sosial yang mengancam moralitas dan etika berkomunikasi siswa. Selanjutnya, gempuran konten negatif, akses mudah terhadap konten tidak sesuai dengan norma dan ajaran agama,
Selanjutnya, peran guru sebagai mujaddid. Guru itu dituntut untuk terus memperbaharui diri agar metode pengajaran tetap relevan dan mampu mengatasi tantangan ini. Yang kelima, solusi implementasi pendidikan Islam atau fokus pada aksi guru. Untuk menguatkan pendidikan Islam dan mengatasi tantangan, peran guru harus diimplementasikan secara strategis. Yang pertama, penguatan literasi digital Islami. Guru itu harus mengajar siswa cara bersikap tabayun atau klarifikasi terhadap informasi dan menjadi muallim yang mengajarkan etika digital berdasarkan prinsip Islam. Dan yang kedua, model pembelajaran yang aktif. Guru perlu menjadi muallim yang kreatif, menggunakan teknologi untuk menyajikan materi agama secara interaktif, bukan hanya ceramah monoton. Kolaborasi 3 pusat pendidikan. Guru harus menjadi jembatan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Karena pendidikan akhlak adalah tanggung jawab bersama. Dan yang keempat, integrasi dan uswah hasanah. Guru wajib menjaga integritas digital mereka sendiri, menjadi role model dalam kehidupan nyata maupun dunia maya. Jadi kesimpulan video ini adalah, atau materi ini adalah, peran guru dalam pendidikan Islam sangat sentral dan mutlak. Guru harus tampil sebagai murabbi, muallim, dan uswah hasanah, sekaligus mampu mengintegrasikan nilai-nilai akhlakul karimah dengan apa? Dengan tantangan teknologi modern, demi melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas tetapi juga berkarakter Islam yang kuat. Demikian presentasi ujian akhir semester dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya untuk Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir mati dan kau selamatkan aku, dan ku menyelamatkanmu.